Waktu berlalu. Di suasana pesta yang begitu semarak dengan dekorasi yang menakjubkan, mewah dan berkelas, terlihat seorang gadis cantik duduk di kursi tamu undangan, mengarahkan netra matanya ke arah panggung, mencoba menikmati lantunan lagu dari seorang penyanyi terkenal. Sebuah kenangan lama yang mengudara di kepala membuat raut wajahnya menjadi sendu. Aku merindukan kalian. Aku merindukan kita menyanyikan lagu andalan kita. Gumamnya melipat bibir bawahnya. Manik matanya mulai berkilau karena genangan air mata. Ya, perempuan ini adalah Chelsea yang merindukan dua sahabatnya, Nara dan Vino. Ia selalu saja sedih jika berada di suasana pesta pernikahan. Kenangan indah saat mereka bersama selalu terkenang, makan bersama di pesta pernikahan, terus bergaya di depan Vino yang mengambil foto mereka dan menggila di atas panggung tanpa rasa malu. Yang penting mereka bahagia. Ah, rasa sedih terus melanda Chelsea. Hidupnya terasa kosong tanpa mereka. Bagaimana tidak? Belasan tahun mereka selalu bersama. Kini ia menjalani hari-hari sendiri tanpa sahabat. Gimana kalian? Kalian berdua tega meninggalkan aku sendiri di sini. Aku kesepian tanpa kalian. Lirih Chelsea tanpa sadar, setitik air mata itu turun membasahi pipi mulusnya. Suara dering ponsel membuat perhatian Chelsea teralihkan pada ponsel yang berada di dalam tas tangan. Dengan cepat, tangan Chelsea mengeluarkan benda pipi itu. Setelah melihat nama kontak yang tertera, lalu mengusap ikon hijau, kemudian membawanya ke telinga. Halo? Ucap Chelsea. Sejenak, Chelsea terdiam mendengar suara di seberang sana. Rumah sakit. Sentak gadis cantik ini, seketika bangun dari duduknya, memasang wajah cemas. Saya ke sana sekarang. Chelsea bergegas melangkah kilat, meninggalkan pesta untuk menuju rumah sakit. Setelah melaju kencang dengan kendaraannya, Chelsea telah sampai di rumah sakit. Memasang wajah cemas, ia melangkah menuju ruangan yang diberitahukan oleh mamahnya. Setelah berada di depan ruangan, tangan Chelsea membuka pintu dengan sekali sentakan keras. Kakak! Ucap Chelsea mengarahkan manik mata pada pemuda yang berbaring di bangkar rumah sakit dengan selang infus melekat di tangan. Saya, ucap Milan pelan melihat adiknya yang tiba-tiba saja muncul. Gadis cantik ini pun melangkah mendekat ke arah bangkar. Kak, nggak apa-apa kan? Tanya Chelsea. Raut wajah khawatir tak luntur menghiasi wajahnya, memeriksa tubuh kakaknya. Milan hanya menjawabnya dengan dahaman dan anggukan. Menghela nafas berat, Chelsea menatap wajah pucat kakaknya yang berbaring lemas tak berdaya. Kak, ini sudah yang kedua kalinya dalam bulan ini kakak dirawat di rumah sakit. Ini adalah pertanda jika kakak harus berhenti terus bekerja keras. Kakak butuh istirahat. Oceh Chelsea dengan tangan bersedekap di dada menasehati kakaknya layaknya seorang emak-emak. Milan mendesah kasar, memutar mata jengah pada adik cerewetnya. Astaga, suara omelan adiknya membuat kupingnya sakit. Aku nggak ada waktu untuk istirahat. Kerjaanku menumpuk. Sudah, hentikan menyiksa diri kakak. Gemas Chelsea akan sikap masa bodoh kakaknya. Jangan mengomel terus. Aku jadi tambah sakit mendengarnya. Ucap Milan lemah. Chelsea memasang wajah cemberut menatap kakaknya yang tidak mau mendengarkan nasihatnya. Namun, dalam hati Chelsea tersirat rasa iba untuk nasib pemuda ini. Hari demi hari bergulir, waktu terus berputar dan hidup terus berjalan. Telah 2 tahun hari berat itu terlewati dengan kesedihan. Ya, sudah 2 tahun Milan hidup dengan hati hancur, larut dalam penyesalan dan kesedihan akan kepergian cintanya. Sudah 2 tahun pula sejak kepergian Nara membawa rasa pedihnya, hingga saat ini Milan belum menemukan di mana keberadaan gadis berkacamata yang telah membuat hatinya jungkir balik. Semua usaha telah Milan lakukan untuk mencari Nara, namun selalu berbuah kegagalan. Rasa kecewa, putus asa yang selalu ia rasakan. Untuk menghilangkan sedikit rasa penyesalannya dan rindunya yang menggunung, ia mengalihkan semua tenaga dan pikirannya ke pekerjaan. Bekerja terus tanpa lelah hingga tubuhnya lah yang menyerah dan selalu tumbang lalu berakhir di ranjang rumah sakit. Chelsea dan Mama Erika berada di ruangan perawatan Milan. Duduk di sofa menemani pemuda yang sedang terlelap di bangkar, memakai pakaian pasien rumah sakit. Wajah Milan terlihat sangat pucat dan lemah. Suara isakan membuat perhatian Chelsea teralihkan pada Mama Erika yang duduk di sebelahnya.
Mama, kenapa menangis? Tanya Chelsea merangkul tubuh mamanya sembari mengusap punggung perempuan yang telah melahirkannya itu untuk memberi ketenangan. Namun, bahu perempuan itu semakin bergetar dalam tangis. Ma, Kamilan gak apa-apa, dia hanya butuh istirahat. Ujar Chelsea, mamanya pasti mencemaskan keadaan kakaknya yang berbaring di ranjang rumah sakit. Kasihan kakak kamu, Sea. Dia terus menyiksa dirinya. Ucap Mama Erika dengan terseduh-seduh. Hati ibu mana yang tak hancur? Putra kesayangannya selalu terkulai remas di ranjang rumah sakit. Chelsea menghela nafas berat. Entah kata apa yang akan dia berikan pada ibunya. Saya bujuk Nara untuk kembali padanya. Mama gak tega, Sea. Raung Mama Erika semakin terisak di pelukan putrinya. Chelsea terdiam. Oh, andai dia tahu di mana Nara, ia pasti akan memujuknya untuk kembali. Jika perlu, dia akan memohon dan mengiba pada Nara untuk kembali bersama kakaknya. Saya, kasihan kakakmu. Dia sangat merindukan Nara. Mama, tahu kan sampai saat ini saya juga nggak tahu di mana Nara. Kata Chelsea dengan lembut. Dia sangat mencintai Nara. Hatinya kosong setelah kepergian Nara. Dia seperti nggak punya tujuan hidup. Rintih Mama Erika. Manik mata Chelsea menatap pada kakaknya yang berbaring. Ia juga tak menyangka kakaknya yang angkuh dan dingin ini bisa berubah menjadi rapuh setelah kehilangan Nara. Bahkan, telah 2 tahun berjalan, kakaknya belum juga bisa melupakan Nara. Awalnya, Chelsea begitu kecewa dengan apa yang telah kakaknya lakukan pada kesayangannya itu. Namun saat melihat Milan begitu menyesal dan melihat bagaimana dia melewati harinya dengan kesedihan, ia pun merasa dadanya sesak. Milan telah mendapatkan hukumannya, hidup dengan rasa bersalah dan penyesalan. Hidup membawa kesedihan dan penyesalan seperti itu setiap hari dalam waktu yang panjang, bukankah itu lebih menyakitkan?